kalau pembunuh, kalau membunuh dalam hukum Taurat itu sudah melanggar. Tapi dia mengatakan di Filipi 3 nomor 5 nomor 6, dalam hal mentaati hukum Taurat aku Paulus tidak bercacat. Pembohong, manusia laknat. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, sambil kita menunggu sholat Jumat tiba, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma nih. Seru ya. Kan sebenarnya banyak ya perdebatan Islam Kristen itu banyak, tapi bagi saya tidak ada yang tidak ada yang keren gitu selain daripada Akhizuma itu. Jadi ya Akhizuma aja yang karena hanya beliau lah yang dapat memaparkan dari keilmuan ini, benar-benar bisa dapat gitu poin-poinnya tuh. Karena apa, perdebatan itu kalau tidak ada perlawanan lalu mendikte, nah itu tidak kurang bagus gitu ya. Jadi kesannya itu kita ini menghakimi gitu. Tapi kalau perang dalil ya, perang hujah, nah itu kan bisa memberikan edukasi gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mengatakan demikian, bukan seperti yang Bang Suma baca tadi. Di sini dia bilang, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini firman Allah. Entar dulu saya coba pelajari dari ayat 19-nya. Itu dan matanya tidak di atas kepalanya. Iya, Imamat 19 nomor 28. Di dalam Imamat ini saya pegang Bible yang perjanjian baru aja, jadi untuk perjanjian lamanya nggak ada. Tapi untuk ini, untuk sementara ini memang saya tidak bisa menjelaskan karena saya takut saya harus pelajari dulu ini Wahyu 19 nih, karena saya jujur bahwa saya ini awam, belum terlalu paham. Saya bukan seseorang yang belajar tentang sekolah teologi, tetapi ini akan saya pelajari dan mungkin suatu saat kita ketemu lagi saya bisa jelasin. Oke. Ya. Atau gimana Bang Suma? Menurut saudara, Yesus ini taat perintah Tuhan atau tidak? Kalau dia nggak taat, kenapa dia dikatakan bahwa dia itu tidak berdosa? Oke. Kira-kira Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu mengoresi tubuhmu
Janganlah kamu mentato kulitmu, akulah Tuhan. Jangan kamu mentato kulitmu. Nah, menurut saudara, Yesus melanggar ini atau tidak? Makanya tadi saya katakan bahwa soal itu saya belum bisa kasih penjelasan sekarang karena memang saya ini bukan sekolah teologi, saya belum terlalu paham soal itu, jadi nanti saya akan jelasin ketika kita ada pertemuan lagi. Ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yesus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Yesus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 4 nomor 34, Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang berkenan kepadanya. Berarti mustahil Yesus melanggar imamat 1928. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos dengan menggunakan tato di paha itu bukanlah Yesus. Selesai. Saya belum bisa bantah itu, Bang Suma. Mungkin yang lain aja. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin yang di bawah bisa bantah, Trum. Ya, Sering ikut kayak gitu, apa itu? Ini Trum bisa membantahnya. bagaimana Bang? Ya, bisa membantahnya bahwa Yesus itu bertato. Yesus bertato. Di mana ayatnya Bang? Bahwa Yesus yang asli tidak bertato. Siapa yang kemudian siapa yang kelihatan di Pulau Patmos itu mengaku Yesus tetapi terbukti ada tato di pahanya, itu siapa? Yang mana? Bagaimana ayatnya bunyinya? Ayat berapa? Di Wahyu tadi, Wahyu 19:16. Coba tampilkan di ayat Wahyu 19 ayat 19. Iya. Sedangkan Yesus itu tidak pernah mengaku raja. Yang ingin menjadi Jangan raja. lari dulu. Jangan lari dulu. Saya jelaskan sambil kamu baca. Tidak, Sedangkan maksudnya jangan lari ke pembahasan raja lagi dulu. Sudah lain. ya kan di tatonya, di pahanya itu tertulis raja segala raja. Iya, Setahu kita buktikan dulu tato itu kalau ada, baru kita lanjutkan ke rajanya. Oke. Wahyu 19 nomor 16. Wahyu 19 ayat 16. Ada yang punya onde-onde kah? Onde-onde ubi yang diparut, di tengahnya ada kelapa dan gula merah. Harus itu digoreng. Klepon itu, klepon. Tapi yang panas, adek. Iya, meluber meleleh. Nanti ditanya, buat apa Bang Suma dalam keadaan panas? Kusuruh teman kita yang Kristen Oh, gigit. ini. Ini Sambil kan dari menjawab. ayat 15. Dan dari mulutnya lah keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan Oh iya, ini bahasa-bahasa metafor ini Bang. Bahasa metafor. Jadi itu tidak betul ada di pahanya. Iya, ini bahasa-bahasa metafor. Ini kan kayak begini kan. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Nah, ini kan nggak ada yang kayak gitu. Ini kan bahasa metafor ini.
bahasa-bahasa alegoris yang Loh, ini dalam Iya. keadaan dia sudah bahasa-bahasa Tuhan, perumpamaan. Iya. bukan perumpamaan lagi. Yesus itu banyak mengungkapkan bahasa-bahasa perumpamaan. Di Alkitab itu banyak dipakai kata-kata perumpamaan. Kalau Anda nggak mengerti jadi maksud bahasa-bahasa tato ini apa? perumpamaan ya Ya, susah. oke, anggaplah itu perumpamaan. Ya. Jadi maksud tato di paha itu maksudnya apa? Iya, di situ menegaskan bahwa raja segala raja, dia ada raja segala raja. Dan harus sekali di pahanya tertulis. Iya, makanya saya katakan itu adalah perumpamaan. Bahasa-bahasa alegoris atau bahasa-bahasa majas yang memang dipakai dalam Alkitab itu ada semua itu bahasa-bahasa gitu. Dan Yesus pun mengajarkan dengan perumpamaan banyak. Jadi Tapi kan kita Yesus nggak bisa mengatakan, juga mengambil, oh ini ada tiang-tiang langit, mana Yesus- tiang langit, nggak ada. Itu Yesus perumpamaan mengajar- semua itu. iya, jadi kalau tidak masuk akal perumpamaan gitu aja, selesai. Tidak, bukan nggak masuk akal. Maksudnya Padahal tertulis kan di situ. menjelaskan Tuhan segala kekuasaannya, memang nggak bisa juga kita pakai akal yang kita nggak Iya, bisa. masalahnya Tuhan pakai tato di paha itu kan Nggak melanggar ada ditulis perintah. tato di sini, nggak ada tulis tato. Loh, Kalau kau bisa inilah buktikan itu ditulis tato, baru saya bilang iya. Inilah Oke, ada saudara, Ya, saudara. sebentar lagi saya di mute ini. Itulah saudara, karena di situ dikatakan Sebagaimanapun Anda mau bilang tidak ditulis di situ tato. Biar kau mau berkelit bagaimana, tidak tertulis di tato di kakinya. Kalau ada tulis begitu baru betul kau. Saudara, menurut saudara, tato itu apa? Apa tato? Iya, makanya saya tanya, Tulisan tato itu yang ada Tato di itu kulit. adalah tinta yang gambar di badan pakai mesin. Nah, terus apa? Nah, ini Terus apa? dituliskan di kitab saudara Wahyu Iya, 19 nomor 16 ada tertulis di pahanya Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tertulis di paha itu apa namanya? Apanya tertulis? Itu kan saya sudah bilang bahasa alegoris. Kecuali Iya, di situ kalau ditulis tidak masuk tato, akal baru alegoris. nggak ada tulisan tato situ, Pak. Nggak, Jangan saudara, pura-pura ketawa. Kecuali ada ditulis, oh di tato paha sebelah kiri. tertulis di Kalau hanya paha itu apa? tertulis dan lain-lain, makanya saya Kalau bilang tertulis tadi, di paha bahasa itu bukan tato. alegoris, bahasa Kalau metafor, tertulis bicara bahasa sendiri dia turunkan. perumpamaan. Sepak dia pantatnya. Gantian. Iya, mau diturunkan kan saya kan? Iya, karena kau Gantian, gila, karena kau Anda bicara nggak tertib. sendiri. Kalau Majnun jangan begitu. Nah, turun. Karena Anda nggak tertib. Bukan tidak tertib saja, dia tidak masuk, otaknya tidak berfungsi. Yang Jadi namanya gini, Bang Suma, yang namanya tato itu tulisan atau gambar di tubuh. Itu tato. Dia cari mana tulisan tato di situ mana? Kan dompala. Ada gambar kelelawar di dada sebelah kiri lo. Terus saya bilang, loh kok kamu bertato? Mana ada tato di sini? Mana tulisan tatonya? Nggak ada. Ini kan cuma gambar kelelawar, itu kan koplak. Bang Suma. Apa anak Paulus? Ya, jadi gini, apa namanya, kalau memang mau diskusi kayak gini, gantian, jangan semua omong. Kalau memang dia lagi menjelaskan, Nggak atau usah Bang kau Suma ngatur di sini. menjelaskan, Woi, Apa yang nanti baru dijelaskan? ditanggapi. Apa yang dijelaskan? Ada tertulis di paha, dibilang bukan tato. Iya, karena kalau yang namanya tato dengan tulisan itu bisa beda. Orang bisa tulis dengan cara apapun itu bisa, tapi kalau memang tinta yang tadi seperti yang dia katakan bahwa tinta dimasukkan ke dalam tubuh dengan mesin, itu baru tato namanya. Begini aja deh. Sekarang kalau saya tulis pakai pulpen, Begini sesuatu aja, kalau ada orang Kristen yang mengaku bertemu Yesus, tolong disuruh Yesus tinggal dulu sebentar. Saya mau periksa pahanya. jadi Bang Suma, kalau saya pakai pulpen, saya tulis di badan saya sesuatu dan Anda bisa baca, apakah itu tato? Apapun ceritanya, enggak. dengarkan perintahnya Bang. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja. Meraja dalam bahasa Ibraninya itu
orang-orang yang belajar Ibrani itu menuliskan Nathan. Apa itu memberikan atau menggoreskan atau membuat atau membubuhi atau meletakkan. Itu. Jadi itu dilarang. Jangan kau membubuhi, jangan kau menggoreskan, jangan kau menuliskan di bagian tubuhmu, tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan yang melarang itu, nggak boleh. Kadang-kadang kayak apa ya? Pasti nggak nyambung nih. Ini kan ada korelasinya, makanya saya mau omong nih. Seperti ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kan itu sering dibahas. Pasti nggak nyambung nih. Percaya kepada Tuhan, kita injak ular berbisa pun nggak Lari ke ular dia. minum racun maut pun nggak bakalan mati. Nah, itu kan pasti nggak nyambung. Kalau Nggak kena, kan? diterjemahkan secara lugu. Nah, kenapa dia ke Markus 16? Apa hubungannya dengan tato? Susah. Sulit. Kan tadi itu dibilang perumpamaan. Perumpamaan. Makanya lagi. ini saya mau jelasin. Tapi di mute. Coba dijelaskan Kayak apa gini, maksud ini nggak tertulis. adil namanya. Coba saudara jelaskan apa maksud tertulis di paha, akulah raja di atas segala raja. Iya, karena memang benar dia adalah raja di atas segala raja. Di mana kerajaannya? Kerajaannya yaitu semua di bumi, di sorga, semua punya dia. Sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes itu. Siapa raja dunia ini? Ya Tuhan. Iblis. Kalau iblis yang berkuasa atas diri Anda, maka dia yang akan menguasai, dia yang akan mengendalikan kehidupan Anda. Bukan, di kitab Anda dikatakan raja. Iya. Iblis itu raja. Kalau memang Tuhan yang berkuasa, berarti dia yang mengendalikan kehidupan Anda. Nyambung lagi. Ya, sama seperti Anda. Siapa yang mengendalikan Anda sampai Anda menyembah Ya Yesus? Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan menyembah Yesus? Ada banyak. Mana contohnya? Sekarang saya tanya, Anda percaya kepada malaikat? Percaya? Terus di dalam Injil Lukas dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perintah menyembah Yesus. Perintah menyembah Yesus mana? Berarti Anda tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat. Loh, apa sih? Pada hari Tapi ini Anda telah bilang lahir Anda bagimu percaya. orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa masalahnya? Ya, yang saya tanya, di mana perintahnya menyembah Yesus? Iya, itu kan udah ada. Mana? Malaikat menyebut bahwa dia itu adalah Tuhan. Lupa lah. Dan Jadi iblis pun mengakui itu. Nah, sekarang ketika Yesus itu kau katakan Tuhan yang lahir ini mengajarkan menyembah kepada siapa? Karena Anda memang nggak tahu. Anda yang kenapa saya dia harus tanya. lahir. Anda saya tanya, manusia yang lahir atau Tuhan yang lahir, ketika dia ngajar, dia mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika dia menjadi sama seperti kita, memiliki darah dan daging, dia harus menjalankan misinya. Dia meminta kita menyembah kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Sekarang siapa yang kemudian Anda ikuti menyembah kepada dirinya? Allah. Di mana Allah mengajarkan menyembah Yesus? Itu kan makanya Anda tidak mengerti konsepnya. Itu harus dijelaskan dari awal. Karena konsepnya memang Anda nggak tahu.
Jadi ketika dia menjadi manusia, dia harus menjalankan misinya untuk menyelesaikan misinya. Itulah yang saya mengajarkan sedang kepada tanya. manusia Siapa bahwa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? kamu Itu yang harus saya tanya. melakukan semua sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itulah kuasa Nah, kegelapan yang mengajar kalian, yang membisik kalian untuk menyembah berarti kepada Anda makhluk yang mengalahkan Yesus ini. Kenapa? Karena Yesus ketika turun ke bumi bukan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tapi menyembah kepada Tuhan yang ada di langit, bukan menyembah dirinya. Nah, ini yang disebut menuhankan hawa nafsu. Kalian ke gereja itu bukan karena perintah Tuhan, tapi karena perintah nafsu kalian. ya itu karena pikiran Anda itu. Ya sekarang buktikan aja mana maunya perintahnya. menyalahkan aja, tidak mau Coba tahu kalau bukan hawa kebenarannya. nafsu Anda, kalau bukan hawa nafsu Anda, mana perintahnya Yesus menyembah dirinya? Ada? Ada Mana coba tunjukkan. kan di dalam percakapannya dengan Filipus kan dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yesus Murid-muridnya menyembah Yesus dia, yang dan dia kamu tidak menolak. tuduh, Yesus yang kamu tuduh dengan berbagai macam alasan itu, ketika dia mengajar kepada muridnya, dia mengajak muridnya menyembah siapa? Kan Filipus ketika Robek otak memang. Robek. Inilah Ngobrol dengan dia. pengaruh dan kuasa menyembah gelap dia, dia yang tidak menguasai menolak Anda. Itu artinya Inilah kuasa bahwa gelap yang ada pada diri Anda. Itu. dia patut, dia layak untuk disembah. Mulai ngarang bebas, padahal itu Ngarang bebas tujuan orang ada ayatnya tujuan kok. Anda itu bukan ke Yesus, Ada tapi dalilnya. ke penguasa gelap yang mengatasnamakan Yesus. Itu sebenarnya tujuan Anda. Yesusnya tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Ada kekuatan di belakang yang menginginkan dirinya dituhankan, tapi dia tidak menampakkan dirinya. Bernama Yesus Kristus. Dia menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan orang agar manusia berpaling dari Tuhan. Nah, ayo. Siapa dia? Siapa makhluk itu? Itulah yang menggiring Anda setiap hari Minggu ke gereja. Karena kalau anaknya Maria tidak pernah mengajarkan Anda ke gereja, anaknya Maria tidak pernah mengajarkan disembah. Berarti ketika Anda secara berkelompok menyembah Yesus pada hari Minggu, yang Anda sembah itu adalah penguasa gelap, bukan anak Maria. Ya. Jadi gini Bang semua, di dalam Gubuk ke bambu. Bible itu menjelaskan bahwa pada hari Tuhan itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama 6 hari. Habis itu istirahat. Dan hari ke-7 dia berhenti dan menguduskan hari itu. Makanya, Saudara, dengarkan saya. Kalau Anda berbicara dengarkan alasan saya hari dulu. dengar. Kita gantian. Dengar. Jangan Ya. Anda mau berbicara terus. Dengarkan saya. Setelah saya selesai, Kalau baru Anda Tuhan lagi. bekerja selama 6 hari, Kalau kayak gini, ini kemudian Anda mengatakan dia istirahat, ya mungkin karena dia sama seperti manusia, lelah dia, Wati. Kenapa dia lelah? Karena dia ciptakan matahari, bulan, bintang dan seterusnya, capek, makanya dia istirahat. Nah kamu ngapain istirahat? Lu bukan Tuhan, lu ngapain? Ngapain kau ikut-ikutan istirahat hari ke-7? Sedangkan kalau di dalam ajaran Yahudi, hari pertama itu adalah Rishon, hari kedua Seni, hari ketiga Sisi, hari keempat Revi'i, hari kelima Kamisi, hari keenam Sisi, hari ke-7 adalah Sabat. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7. Anda itu jangan bergantung pada apa? Tapi bergantung kepada Yesus yang penguasa Kepada gelap itu orang. lagi. manusia, Lalu kau bergantung kepada siapa? kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa namanya?
Ya Tuhan Yesus lah. Nah, itulah yang kubilang penguasa gelap. Karena kalau Tuhan yang asli mengajarkan menyembah kepada hari ketujuh, yaitu Sabat. Nah, kau katakan Yesus, Yesusnya aja itu ibadahnya Sabat. Yesus anak Maria. Jadi yang kau anggap itu ya Tuhan, Tuhan mana? Tuhan Yesus. Nah, itulah penguasa gelap yang memakai nama Yesus yang kau sembah hari Minggu itu. Karena Anda tidak mengerti. Jadi saya mau menjelaskan itu, Anda potong-potong lalu saya di-mute. Sederhana aja. Sederhana. Nah. Ada nggak penyesat yang muncul mengaku bernama Yesus? Nggak ada. Oh, berarti Anda memang koplak. Ada zaman dulu memang ada. Nah, itu pintar. Makanya Berarti Yesus ada setan ada. mengaku Yesus. Nah, tapi kalau berarti sudah ada dua kandidat, Yesus yang manusia dan Yesus yang setan. Kalau Yesus manusia mengajarkan bersunat atau tidak? bersunat itu Pintar. Saya bertanya, kalau Yesus Yesus ada dua nih, Yesus manusia dan Yesus setan. Kalau Yesus manusia mengajarkan bersunat atau tidak? nggak ada Yesus setan, nggak ada. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Iya, betul itu. Nah, penyesat itu memakai nama siapa? Iya, nama Yesus. Nah, berarti penyesat yang bernama Yesus itu setan atau bukan? Dan sekarang mana orangnya? Nggak ada. Tergantung. Memang ada itu. Jadi gini, Bang Suma. Sekarang saya kasih Anda berbicara dulu. Nanti setelah itu saya berbicara, Anda jangan potong dan jangan di-mute. Iya, boleh. Boleh. Jadi nih pelan-pelan saya sampaikan kepada saudara ya. Di dalam Lukas 22 Yesus berkata, Yesus mengurai, Yesus menjelaskan, Yesus menguraikan. Pelan-pelan Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada zamannya. Apa kata Yesus terkait ketika dia kemudian ditangkap? Gini. Dia katakan begini. Sangkamu aku ini adalah perampok, penyamun. Ketika ingin ditangkapkan sama orang-orang tentara Romawi. Nih dengar, yang Islam juga dengar. Terus ketika Yesus dikelilingi kemudian oleh imam-imam kepala, terus pengawal-pengawal bait suci, serta tua-tua mengelilingi Yesus, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini perampok, penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi ya mau kayak mana lagi, inilah saatnya. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Nah, jadi maksud Yesus, kuasa kegelapan itu adalah orang-orang yang ingin menangkapnya. Kuasa kegelapan itu bermula ketika tragedi penangkapan, lalu disalibkan, lalu keluar dari kubur, lalu dituhankan. Itulah kuasa dimulai, kuasa gelap dimulai. Yaitu tragedi ingin terjadi penangkapan. Detik-detik itu adalah detik-detik kuasa kegelapan. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, sedikit lagi aku berkata-kata dengan kalian, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, waktuku berkata-kata dengan kalian tinggal sedikit, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Raja dunia yaitu iblis telah datang. Dan raja iblis atau raja dunia atau yang merajai dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Artinya ketika Yesus ingin ditangkap, disitulah awalnya iblis bekerja. Sehingga kesimpulannya ketika kemudian Yesus
diselamatkan oleh Bapa Elohim, maka iblislah kemudian yang menguasai dunia. Yesus dianggap Tuhan, Taurat dianggap sampah, Tuhan dianggap manusia, hukum Tuhan dihapuskan, ibadah Sabat digantikan, makanan-makanan haram dihapuskan, semua dihalalkan. Hilang semua perintah Tuhan. Yang ada iblis tidak berkuasa. Itulah kalian, inilah kalian dari kuasa kegelapan itu yang sedang berkarya. Tuh. Jadi nah, sabar. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini intisari dari penjelasan saya. Ini pertanyaannya. Iya, makanya saya bertanya, Anda tanggapi. Dengarkan. Ketika Yesus berkata, inilah saat kamu, inilah waktumu, inilah saatmu, inilah, maksudnya Yesus itu mengatakan, ya inilah, kalau orang Makassar bilang, kau toseng, saatmu jagoan, saatmu sekarang berkuasa, yaitu penguasa gelap. Pertanyaan saya, apa maksud Yesus mengatakan, inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu? Silakan. Dan buktikan kuasa gelap yang dimaksud itu apa? Silakan. Jadi ini saya harus berangkat dari awal. Jadi ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat, itu manusia itu harus taat dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh hukum Taurat. 10 hukum itu. Tapi manusia semuanya melanggar itu. Nah, untuk melanggar itu berarti mereka itu harus dihukum, harus diadili. Karena apa? Upah dosa itu adalah maut. Makanya misinya Tuhan Yesus ke dunia untuk mengampuni dan memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang hidup di bawah kuasa hukum Taurat itu, supaya manusia itu bisa lepas, bisa dibebaskan dari hukuman itu. Karena kalau nggak dibebaskan, maka manusia itu akan mati binasa untuk selama-lamanya dan akan masuk neraka. Pada kita hukum kasih, karena di dalam hukum Taurat itu tidak ada kasih. Orang yang berbuat salah di dalam hukum Taurat, orang yang berbuat salah, contoh saya kasih, seperti ada yang ada orang yang kedapatan ya berbuat zina, itu harus dirajam sampai mati. Dan itu maut itu berkuasa atas manusia. Dia harus dirajam sampai mati. Makanya Tuhan Yesus datang membawa hukum kasih, karena manusia itu tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Yang berhak untuk menghakimi itu adalah Tuhan. Bahwa oh kamu benar, oh kamu salah, bukan manusia. Seperti itu. Oke. Jadi untuk maut itu bukan hanya ketika Yesus mau ditangkap aja kuasa dunia, kuasa setan, kuasa iblis itu ada, tetapi dia udah ada sejak dulu, bukan baru ada ketika Yesus mau disalib, itu tidak. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Yesus ketika mau ditangkap itu baru ada kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa itu menurut saya salah, karena yang tercatat dalam Bible itu memang bukan seperti yang Bang Suma katakan tadi. Oke. Sudah? Oke, udah. Oke. Nah, saudara-saudara, khususnya umat Islam yang mendengarkan dialog ini, sederhana, santai, tapi serius. Jadi gini, tadi saya mengatakan Yesusnya memberi kode
Apa kata Yesus? Penguasa dunia. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, kata Yesusnya, kenapa kau seperti penyamun menganggap aku penyamun? Sampai kalian datang bawa pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku ngajar di bait suci. Tapi faktanya kau tidak menangkap aku. Ada apa ini dengan kalian? Nah, dengan kata lain, oh, kuasa iblis sudah saatnya. Kuasa iblis sudah saatnya bekerja. Ya, mau tidak mau aku harus pamit. Itu kata Yesus. Karena sudah penguasa iblis yang turun. Tunggu, jangan ketawa. Saya akan buktikan, saya akan buktikan, Bung. Oke, saya akan buktikan. Nah, ketika Yesus turun ke bumi, di tengah-tengah Bani Israel, ada sesi di mana Yesus mengatakan, ya sekarang sudah saatmu. Inilah kuasa kegelapan itu. Maksudnya kamu yang ingin menangkap aku adalah awal dari kuasa gelap. Mari kita buktikan. Saya buktikan kepada saudara. Dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5 dikatakan begini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, kasihi Tuhanmu. Dengan cara apa? Menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Oke, itu masih hidup di luar kuasa gelap. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan setia melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini hidup masih dalam keadaan bukan. Siapa? Yesus berkata, janganlah kamu turuti perbuatan orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kamu mengikuti. Dia bilang jangan kamu mengikuti karena ketika itu ahli-ahli Taurat ngomong soal peraturan tapi tidak mempraktekkan yang ditetapkan Tuhan, tapi tidak mempraktekkan. Bagus. Tunggu, diam. Ya. Jangan kau ikuti ahli Taurat yang cuman berteori, cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi sebagai simbolik, sebagai kemudian pelengkap, sebagai kemudian simbol-simbol saja, tapi tidak mempraktekkan. Itu maksudnya kan? Ya. Jadi Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti orang yang cuman mulutnya mengatakan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak mempraktekkan perintah Tuhan. Betul? Betul. Bagus. Harus saya tanya sekarang. Iya. Saya tanya sekarang. Apakah Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Ya, kita melakukannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Mempraktekkan. Ketika hukum Tauratnya mengatakan jangan makan babi, Kristen praktekkan tidak? Itu ada dalilnya yang mengatakan bahwa. Oke, udah stop. Udah selesai apa belum? Belum, stop. Itu cukup kau ikat saja. Oh, ya. ternyata Yesus melarang umatnya untuk mengikuti Kristen. Itu dulu. Nah, sekarang ajaran Kristen kuasa gelap itu bekerja di mana? Kita lihat di dalam ajaran pendiri agama Kristen, Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan mau tunduk lagi kepada hukum Tuhan. Nomor 4, kamu lepas dari Kristus. Sabar. Anda jangan tambah-tambah, itu salah yang. Saya buktikan. Ini buktinya kalau yang dimaksud di situ jangan lagi mau mengikuti perintah Tuhan. Ini saya buktikan. Nomor 4-nya tertulis di situ. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu
hidup di luar kasih karunia, jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Saya ulang pertanyaan saya tadi yang Anda meludah dan Anda jilat kembali. Apakah orang Kristen, apakah orang Kristen masih menjalankan hukum Taurat? Menjalankan. Kata Paulus, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau sudah tidak lagi? Ya, kebenaran ada juga hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bukan tidak berguna. Hati-hati. Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Masih. Berarti kamu lepas dari Kristus. Bukan lepas dari Kristus. Hati-hati. Dalilnya Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah saudara masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Masih. Berarti Anda lepas dari kasih karunia. Bukan lepas, tapi menyempurnakan. Tidak ada kata menyempurnakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu apa? Itu saya apa? kan udah jawab ulang-ulang nih. Jadi sekarang ini dalil kau bantah. Kamu akan lepas dari kasih karunia. Sekarang saya kalau kamu masih mengharapkan, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Jadi itu memang ada ayatnya seperti itu, tapi itu kita harus tahu konteksnya. Paulus inilah yang Yesus maksud. Inilah yang Yesus maksud bahwa dia terangkat ke bahwa Yesus terangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saat bicara. Jangan Anda ngomong terus dari tadi. Kata Yesus, inilah saatmu berkarya, wahai kuasa kegelapan. Izinkan aku kembali kepada Tuhanku. Udah selesai. Maka Yesus kembali mencari tempat untuk pengikutnya Bani Israel. Berkaryalah kuasa gelap. Maka semua, sabar. Maka semua perintah-perintah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa, dibolak-balik oleh penguasa gelap dengan memakai nama Yesus. Endingnya buah dari penguasa gelap itu adalah aliteng. Kalau udah selesai, sekarang waktunya saya. Sekarang giliran Anda menjelaskan kepada saya, apakah orang yang masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat menurut Paulus itu berada dalam kasih karunia atau tidak? Kasih saya dalil. Silakan. Ada memang dalilnya, karena kita yang tadi Bang Suma bacakan di dalam Bible bahwa kita itu telah dimerdekakan oleh Kristus. King Kong. Benar, kita telah dimerdekakan karena kita telah diselamatkan. Hampir stres orang menghadapi tenor bahwa Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut itu, yaitu dia mati dan bangkit. Kebangkitan penguasa gelap bekerja. Kebangkitannya dia adalah bukti bahwa dia telah menang atas kuasa maut, dan maut
Mengikut Kristus, kita kuasa benar-benar gelap. merdeka. Kuasa gelap. Kita benar Dengar, belum kamu selesai. tahu. Kenapa Nggak Anda ada, mute kau saya? hanya jualan Mute obat di saya sini, dan membantah data. Kau hanya kuasa gelap. Kamu berbicara mengenai kuasa gelap. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah bukti Tetapi bahwa oleh karena iman dalam Kristus Yesus, membicarakan kebenaran, sebab mereka tidak mau dengar. itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab terus nih, waktu apakah Anda mute saya? Apakah Anda masih melakukan hukum Anda Taurat? ini tidak adil, nggak adil. Saya ulang lagi. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Ya, saya melakukannya. Oke, dengarkan. Jangan membunuh, jangan Dengarkan. berjudi, jangan Dengarkan. Inilah ajaran sesat ini, Bang Suma ini. Dengarkan. Saya ulang lagi. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Nah, saya berbicara ingin menjelaskan, kamu mute saya. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Tidak beretika. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Udah nggak bermoral ini. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Saya masih melakukannya. Oke, dengarkan dalilnya. Galatia 2 nomor 16. Anda ulang-ulang, saya mau menjelaskan. Galatia 2 nomor 16, dengarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya udah ulang-ulang menjawab. Dengarkan dulu. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Masih. Kata Paulus, saya jawab, saya mau menjelaskan. Anda tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda ini tidak dibenarkan karena Anda melakukan hukum Taurat. Anda di luar Yesus Kristus kalau Anda masih mengharapkan kebenaran. Aduh, parah dari hukum Taurat. Selamat sore. Nggak bisa ini, Bang Su. Ini kalau kita yang berbicara, Bagaimana mau berbicara kok nggak nyambung? Kau itu terhormat dari gereja bicaramu. Terhormat dari gereja nggak bisa. Oh, terhormat ini. Terhormat, bukan terhormat, terhormat. Pakai data dong, biar enak diskusinya. Ya kau yang naik pakai data. Oke, Saudara Blasius. Contohnya Saudara begini, Blasius. datanya. Ya. Oke, dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Galatia 2 nomor 21. Stop dulu. Saya nggak mau masuk ke sana dulu. Pertanyaan saya dulu ke Anda, jawab dulu baru saya masuk. Oke? Di dalam Galatia 2 nomor 21 itu dikatakan begini. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Yesus Kristus penggenap hukum Taurat. Saya ulang, pertanyaan saya bukan ke situ. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Pasti dong. Nah, kata Paulus, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Yang betul adalah Kristus penggenap hukum Taurat. Cingkong, mulai jadi cingkong. Oke, stop dulu di situ. Stop dulu di situ. Kata Paulus. Stop dulu di situ. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maksudnya, kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah Kristus itu mati. Sekarang pertanyaan saya, ada kebenaran oleh hukum Taurat atau nggak ada? Tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Cingkong juga. Cingkong juga nyambung.
Pertanyaan saya, jangan Anda ketawa-ketawa. Pertanyaan saya, Anda Muslim, Allah Anda ada anak apa enggak? Dah turun. Zuma modal congor Zuma. Enggak laku Pendiri kau. agama Anda mengatakan sekiranya ada Enggak kebenaran laku. oleh hukum Nggak ada yang laku Taurat, kau. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan Kau cuma modal saya, congor. ada nggak kebenaran oleh hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Kau enggak ngerti Tadi dijawab kau. ada. Ada nggak kebenaran oleh hukum Taurat? Modal congor kau. Ada nyambung. tidak? Enggak ngerti kau. Ada atau tidak ada? Kalau ada, maka percuma Yesus mati disalib. Tapi kalau tidak ada, masa tidak ada kebenaran yang dibawa oleh hukum Taurat? Yang benar nih. Yang benar. Bukankah kata Yesus orang masuk surga itu karena menjalankan hukum Taurat? Orang hidup kekal karena memperoleh hidup kekal karena menjalankan Taurat. Ayo, kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh surga, hidup di surga, tempat tertinggi. Kata Yesus. Tapi kata Paulus, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Masolang generasi. Di mana itu banyak? Galatia berapa itu? Kasih tahu deh. Galatia 2:21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 tunggu. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, yaitu Bang Handi. Dan Galatia 5 nomor 1, Galatia 5 nomor 4. Manrasa kok. Masolang. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus tidak perlu mati. Tapi kalau Taurat itu tidak ada kebenaran, barulah Yesus pantas mati. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kalau ada, kata Kristen, maka Yesus percuma mati di salib. Sedangkan kata Paulus, di data nomor 16-nya, apa kata dia? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Yes, Paulus atau Tuhan? Manusia dibenarkan karena menjalankan Taurat, kata Tuhan. Malah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dikutuk, kata Tuhan. Tapi kata Paulus, tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ngeri. Ngeri, saudara-saudara. Itu artinya orang-orang Israel itu tidak ada yang melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, Cakang. Gini, Zuma. Oh, Mama Sebentar ya. Oh, Dulu Mama dong. dalil dibantah, diplesetkan. Berani diskusi nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berani diskusi nggak sama saya? Berani nggak? Paulus, kau datang ke sini, Paulus. Paulus, kau bawa ke sini. Suruh hadapi saya. Jadi gini, Zuma. Ini kan tiap hari bahas. Jangan sombong ente. Kita bahas Al-Quran, bisa nggak? Berani nggak? Oh, itu kan berani, nggak berani. Logoskan dulu. Saudara, begini. Dengar. Di mute dulu. Dengarkan saya ya. Dengar, habis ini Anda ngomong. Jadi pertama, agama orang Yahudi itu Taurat, kitabnya yang pertama. Ketika Taurat ini kemudian ditinggalkan oleh mereka, maka datanglah kemudian Injil untuk menjelaskan dan menerangkan tentang Torah. Oke? Lalu kemudian menurut agama Kristen, seperti yang saya bahasakan tadi, tidak ada orang dibenarkan karena Taurat. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada, maka sia-sialah kematian Yesus. Karena itu, karena tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, oleh karena itu harus ada Kristen. Karena Kristen adalah solusi. Kristen ini ada karena Taurat tidak mampu menyelamatkan. Maka
harus ada yang mampu menyelamatkan, yaitu Kristen. Nah, kalau Kristen ini betul-betul menyelamatkan, tidak perlu ada Islam. Karena Islam datang belakangan. Kenapa Islam datang belakangan? Karena orang-orang terdahulu merusak ajaran Tuhan, maka Islam dibutuhkan. Karena dianggap Yahudi, Nasrani, dan juga agama tempelan Kristen itu sudah merusak. Makanya ada Islam. Nah, sekarang kalau harus ada Kristen, berarti Kristen itu adalah jalan terakhir. Islam bubar. Karena Kristenlah kebenaran itu. Mari kita buktikan. Sebelum mengkaji Islam, kita buktikan Kristen dulu karena dia lebih tua. Kalau Kristen mampu membuktikan kebenarannya, Islam tanpa dibahas, Al-Quran tanpa dibahas, dengan sendirinya akan gulung tikar. Maka kita bahas Kristen dulu, baru bahas Al-Quran. Kalau Kristen sudah bisa menjadikan dirinya sebagai agama yang pantas menjadi agama terakhir, Islam tak perlu. Jangan kau bahas Islam sementara posisi Kristen belum jelas. Nanti kamu bingung. Buktikan dulu kebenaran agamamu. Kalau kita sudah temukan agamamu itu benar, Islam bubar. Karena kata Yesus begini dalam Matius 5 nomor 19, nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kau punya agama tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, Kristen ini datang duluan. Maka Kristen ini harus kita uji dulu. Apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Nah, sekarang mana agama yang lebih baik dari itu? Agama Kristen mengatakan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena hukum Taurat. Kalau kau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sekarang buktikan. Buktikan bahwa hukum Taurat itu memang tidak betul. Buktikan. Supaya agama Anda itu lebih bagus. Maksud Rasul Paulus itu enggak begitu. Aduh. Nah, udah, silakan Anda buktikan, silakan. Yang dimaksud Rasul Paulus itu kan orang-orang Israel zaman itu, mereka mengira mereka itu diselamatkan enggak karena hukum Taurat. Memang Tuhan Yesus itu mengatakan keselamatan itu ada di hukum Taurat, tapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya secara sempurna. Yang bisa itu cuma Tuhan Yesus. Aduh, Paulus juga bisa. Paulus bisa kok. Itu kok susah betul, cuma Paulus jadi juga sekarang bisa. Ini, saya tanya. Paulus juga bisa. Anda berbohong kalau Anda mengatakan cuma Yesus. Tidak? Paulus juga bisa. Paulus juga mengakui bahwa dalam hukum Taurat dia tidak bercacat. Ayo. Dia tidak bercacat. Sekarang aku tanya, loh, Rasul Paulus itu sebelum dia jadi Kristen dia apa? Aku tanya kamu, coba. Dia adalah Yahudi, praktisi Torah. Ya, bisa nggak dia bisa nggak apa membunuh? Bisa nggak? Saya tanya. Dia hukum Taurat bisa nggak? Bisa nggak? Apanya? Bisa apa? Hukum Taurat bisa nggak membunuh? Bisa. Mana hukum Taurat bisa membunuh? Hukum Torahnya nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung. Rasul Paulus mengikuti enggak? Nah, sekarang Paulusnya mengatakan apa? Sekarang gini, di dalam Filipi 3. Sekarang kau tanya. Coba kau bukti. Jangan kau bertanya terus. Dengarkan jawaban. Kau dari ngomong loh. Lul. Kau dari ngomong. Kamu kalau bertanya, dengarkan jawaban, Lul. Kau bertanya, apakah Paulus itu menjalankan? Menjalankan. Dia membunuh murid-murid Yesus, habis itu dia berbohong. Dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pembohong. Dajjal, laknat. Kalau pembunuh, kalau membunuh dalam hukum Taurat, itu sudah melanggar. Tapi dia mengatakan di Filipi 3 nomor 5, nomor 6, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Pembohong, manusia laknat. Jelas-jelas dia melanggar hukum Taurat.
melarang orang tidak bersunat, melarang orang jangan bersunat, memerintahkan orang makan babi, kemudian menyuruh orang menyembah Yesus, kemudian menyuruh orang ibadah minggu. Tidak bercacat katanya. Dasar laknat. Coba ada di sini ku tampar pakai tutup panci. Untung nggak sesaman dengan aku pembohong besar kayak gitu. Tapi saya sudah puas membaca surat-surat yang ada di Kisah Para Rasul. Bagaimana orang-orang Yahudi melaknat dan bersumpah ingin membunuh Paulus itu. Saya pun kalau hidup pada zaman itu, dengar. Saya pun kalau hidup pada zaman itu, kutusuk pantatnya sampai mulutnya tembus pakai linggis panas. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24, orang Yahudi mengatakan begini, orang-orang Israel harus tahu Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah pendiri agama, tokoh dari agama Aliteng, pembohong besar dalam hal ketaatan aku kepada hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Artinya apa? Lu sempurna, koplak. Lu sempurna. Lu bunuh murid Yesus, lu bilang sempurna. Lu ajarin orang tidak bersunat, lu bilang nggak sempurna. Lu ajarin orang makan babi, lu bilang sempurna. Sedangkan di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, lu bertobat dari ajaran Kristen, koplak. Untung kau tidak sesaman dengan Zuma ya. Kalau kau sesaman Zuma, ku bakar plastik, ember plastik itu yang anti pecah, ku bakar. Habis itu ku tetesin di matamu itu timahnya, bekas bakarannya. Tenang, jangan rasa itu penipu, penyesat. Kenapa tadi? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini waktu kita sudah mau maghrib, saya hanya ingin menyimpulkan begini teman-teman sekalian, khususnya yang Islam. Paulus pendiri agama Kristen berkata begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab demikian tadi kamu simin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan lucu-lucu gitu ya. Kalau Anggi Zuma yang debat nih kadang-kadang ya lucu gitu. Kalau pas ada Kristen-Kristennya yang yang ada yang hanya pandai mengotot, itu memang kadang mengesalkan. Tapi kadang juga ada Kristen yang sok pintar itu ada, tapi malah justru Kristen yang sok pintar itu malah yang lucu gitu. Itu yang bisa bikin kita tertawa terpinggal-pinggal. Itu contoh seperti semalam tuh yang ada anak kapal ya, kerja di kapal tapi Kristen. dia dengan PD-nya gitu ya, tapi semua itu diputar-putar itu terjebak-jebak itu kasihan. Jadi orang itu dengarkannya pun sebenarnya tertawa terpinggal-pinggal. Kasihan gitu ya. Tapi lah itu Kristen ya, memang kalau berdebat itu mutar aja ya, musing sana musing sini, tangkap sana lari sini, tangkap sini lari sana gitu. Padahal yang dijadikan hujah itu semuanya malah menjebak dari ideologinya sendiri gitu ya. Mereka terjebak oleh doktrinnya sendiri, mereka terjebak oleh dogmanya sendiri gitu. Jadi itulah yang dikata orang beriman tanpa akal ya, maka itulah yang terjadi. Mereka akan kesulitan sendiri gitu. Nah, terus bagaimana kalau Islam kan diwajibkan menggunakan akal ya, maka berakal lebih dahulu ya, pelajari dahulu baru masuk di dalam Islam itu. Tapi kalau di dalam kekristenan masuk dulu baru gunakan akal gitu. Jadi beriman ya, imannya akan dicocok-cocokkan dengan isi kitabnya yang tidak masuk akal. Itu berbeda di dalam Islam. Kitabnya akan cocok dengan akal ya, gitu. Ini bedanya di dalam Kristen dengan di dalam Islam itu. Di dalam Islam wajib menggunakan akal dalam beriman, di dalam Kristen wajib membuang akal ya dalam beriman gitu. Jadi lucu. Baik kamu simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya
طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله